Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gini Gunaldi dari kelas TIF RP222PB. Di sini saya akan mengerjakan tugas jaringan komputer, yang dimana jaringan komputer tugasnya kali ini yaitu mengkonfigurasikan VLAN. Nah, pertama kita buka dulu filenya, file tugasnya. Oke, di sini mungkin agak lama ya. Kita tunggu. Di sini kita isikan nama dan email ya. Oke. Nah, di sini sudah tertera ya bahwa tugasnya itu atau objektifnya itu yang pertama itu verifikasi konfigurasi VLAN secara default. Kemudian untuk part 2 nya itu ada konfigurasi VLAN, konfigurasikan VLAN gitu. Jadi yang tadinya sudah diverifikasi konfigurasinya, terus kita konfigurasikan lagi. Nah, terus sesudah itu di part 3 kita ditugaskan untuk menetapkan VLAN pada portnya gitu ya, tiap portnya begitu. Oke, yang pertama itu sekarang kita akan menampilkan VLAN saat ini gitu ya, menampilkan VLAN saat ini ada. Nah, pertama kita buka ini switch 1 ya, switch 1 kita buka, kemudian kita enable dulu untuk masuk ke root gitu, atau menyalakan switchnya gitu ya. Nah, terus kita terus kita ini ya, ketikkan show VLAN brief. Nah, di sini udah kelihatan ya, VLAN default ini 1, portnya ada FA0/1 dan seterusnya ya, ada di sini banyak. Nah, ini masih default nih. Oke. Nah, ini kita udah mendisplay ya semuanya gitu, semua VLAN yang ada secara defaultnya itu kayak gimana. Nah, untuk kedua kita harus ini verifikasi konektivitas antar PC gitu ya di jaringan yang sama. Nah, perhatikan bahwa setiap PC dapat melakukan ping gitu ya ke PC lain yang berbagi subnet yang sama. PC 1 dapat melakukan ping ke PC 4, PC 2 dapat melakukan ping ke PC 5, dan PC 3 ke PC 6 gitu ya. Ping ke host di jaringan lain pasti gagal. Nah, terus manfaat apa yang didapat diberikan VLAN pada jaringan. Nah, manfaat utamanya itu manfaat menggunakan VLAN gitu ya, yaitu VLAN adalah sebagai keamanan, pengurangan biaya, kinerja lebih tinggi, dan mitigasi badai siaran gitu ya, mitigasi badai siaran atau ya storm mitigation, broadcast storm mitigation. Terus mengimprove ke efisiensi dari IT staffnya gitu. Nah, peningkatan efisiensi staff IT dan manajemen proyek dan aplikasi yang lebih sederhana gitu ya, gitu. Jadi manfaat VLAN itu. Nah, selanjutnya kita ke
yang step kedua nih, kita konfigurasi ya, konfigurasi antar VLAN-nya ini. Nah, di sini ada bukan ini. Nah, ini di sini ada untuk VLAN 10 itu faculty/staff. Nah, terus untuk VLAN 20 itu students, dan VLAN 30 ada guest, default, ada VLAN 99 management and native, dan VLAN 150 voice. Nah, gitu. Jadi kita buat VLAN berdasarkan nama-nama berikut ya. Jadi harus sama nih, harus sama huruf besar, huruf kecil, harus sama persis gitu persyaratannya itu. Nah, sekarang kita buka ininya, switch satunya ya. Oke, kita masuk ke config terminal dengan mengetik conf t atau config terminal. Nah, sudah masuk seperti ini, kita langsung inputkan aja VLAN 10. Nah, VLAN 10, terus namanya apa nih? Namanya tadi itu faculty dan staff. S-nya gede ya. Dulu kita coba sandingkan ya. Nah, ini faculty staff. Betul, berarti staff. Oke. Kemudian kita namain juga nih yang lainnya, VLAN 20 dan VLAN yang lainnya. Nah, sekarang kita tulis juga dengan cara yang sama. Oh ini guys, salah. Itunya numlocknya nggak kepencet. Nah, VLAN 20 tadi namanya itu VLAN 20 itu students. Jadi ya, takutnya itu apa sih typo kan. Terus VLAN 30 nih, 30 nama guest default. Manajemen, ini M-nya juga nggak gede nih. Manajemen and ada juga VLAN 150. Ini namanya voice. Nah, di sini selanjutnya kita harus verifikasi konfigurasi VLAN-nya ya. Perintah mana yang hanya akan menampilkan nama VLAN. Jadi kita show VLAN brief lagi untuk melihat apakah VLAN-nya ini udah beneran ada gitu atau belum. Gitu. Oke, kita tampilin ya sama caranya. Ini kita exit dulu. Nah, di sini kita show VLAN brief. Nah, di sini udah ada ya. VLAN 10 itu faculty dan staff, VLAN 20 itu students, VLAN 30 guest default, VLAN 99 management and native, VLAN 150 itu voice. Berarti benar.
tuh compressionnya juga nambah nih. Oke, nah selanjutnya kita juga bikin yang kayak tadi yang di switch 1 ini, kita bikin juga di switch 2 dan switch 3. Oke, kita itu ya, kita tambahin juga nih di switch 2 dan 3. Udah. Nah, ini sama, kita enable dulu. Terus kita config terminal juga. Nah, udah ini baru kita input dan 10 tadi. Nah, ini namanya faculty dan staff. Ya, hati-hati jangan sampai salah namanya. Terus bulan 20 nama bulan 20 nama students. Oke, itu kan students. Oke, bulan 30 ada guys, nanti ya, lupa name guys dalam kurung default. Nah, itu terus selanjutnya ada pilihan 99. Namanya itu manajemen and native. Oke, terus ada pilihan 150, namanya voice. Nah, oke, kita coba show pilihan brief lagi kayak tadi. Nah, di sini udah ya, sama kayak yang di switch 1. Nih, switch udah didaftarin VLAN-nya. Oke, selanjutnya di switch 3 nih. Sama kayak tadi caranya. Kita enable. Terus kita ini ya apa sih? Oh, ini config terminal. Lupa. Terus pilihan 10, nama faculty dan staff. Tuh, terus ada pilihan 20, namanya itu students. Ada juga pilihan 30 nih, namanya guest default. Oke, ada juga pilihan 99, namanya manajemen and native. Oke, terus ada juga pilihan 150, namanya voice. Oke, nah di sini kita exit lagi, kita show pilihan brief nih. Kita butuh kepastian ya, kita cek lagi. Nah, di sini udah ya, faculty staff 10, students 20, guest default 30, manajemen and native 99, voice 150. Nah, udah. Oke, selanjutnya apa nih? Selanjutnya setelah itu ya udah ya, tadi di show pilihan brief yang ini, yang verifikasi pilihan konfigurasi. Nah, selanjutnya kita tetapkan pilihan ke portnya masing-masing. Kita tetapkan pilihannya ke port masing-masing. Tetapkan pilihan ke port aktif di mana? Di
switch 2 di S2 nih. Nah, konfigurasikan interface sebagai port akses dan tetapkan pilihan sebagai berikut. Nah, ini pilihan 10 flash Ethernet 011. Ini apa? Buat nanti ya konfigurasinya seperti ini. Terus untuk pilihan 20 itu di flash Ethernet 0/18, pilihan 30 flash Ethernet 0/6. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba konfigurasiin, guys. Oke, tadi kita disuruh buka switch 2 ya. Nah, di sini kita langsung tulis aja yang kayak tadi. Jangan lupa kita ke ini dulu ya, ke apa? Ke config terminal. Kita buka config terminalnya. Nah, sudah gini baru kita ketikin yang tadi. Interface F0/11 enter. Kita kasih switch port mode akses. Nah, ini terus kita ini akses pilihan 10. Nah, jadi untuk interface F0/11 ini pasti aksesnya ke VLAN 10 itu, jadi termasuk VLAN 10 nih yang interface yang F0/11 ini. Oke, kita enter. Nah, dan kita config juga yang pilihan 20 dan pilihan 30 nya ya, sama caranya kayak tadi. Kan F0/18 ya untuk yang pilihan 20. Oke, switch port mode akses. Terus ini switch port akses pilihan 20 karena yang F0/18 itu pilihan 20 ya aksesnya. Oke. Nah, sekarang yang interface 0/6 untuk pilihan 30. Nah, sama kayak tadi, ininya kita ubah switch port akses pilihan 30. Nah, oke, kayak gitu guys. Kita coba lihat lagi nih, nambah gak tuh? Nambah 82%. Berarti tadi berhasil. Oke, nah sekarang kita diminta untuk menetapkan voice pilihan ke flash Ethernet 0/11 di switch 3. Nah, seperti yang ditunjukkan dalam topologi ya. Kita tunjukin dulu topologinya nih. Nah, di topologinya bahwa interface dari switch 3 ini itu di flash Ethernet 0/11. Nah, terhubung ke Cisco IP phone yang ini dan PC 4. Nah, telepon IP dan telepon IP berisi saklar 3 port 10/100. Terus terintegrasi juga ya. Nah, satu port di ponsel diberi label switch dan terhubung ke F0/4. Itu port lain diberi label PC dan terhubung ke yang ini PC 4. Nah, telepon IP juga memiliki port internal yang menghubungkan ke fungsi telepon IP. Nah, antar muka atau interface switch 3 yang F0/11 ini harus dikonfigurasi untuk mendukung lalu lintas pengguna ke PC 4. Nah, menggunakan pilihan 10. Pilihan 10 kan ini PC 1. Nah, ini ada bacanya ya. Ada pilihan 10. Menggunakan pilihan 10 dan lalu lintas suara ke
telepon IP. Ini IP PON menggunakan VLAN 150. Nah, interface juga harus mengaktifkan QoS dan mempercayai nilai Class of Service dalam kurung COS. Nah, yang ditetapkan oleh telepon IP ya, atau IP PON. Lalu lintas suara IP memerlukan jumlah throughput minimum untuk mendukung kualitas komunikasi suara yang dapat diterima. Nah, perintah ini membantu switchport untuk menyediakan jumlah throughput minimum gitu, minimum ini. Nah, sekarang kita pergi ke sini, switch 3. Oke, kita ini ada gitu. Jadi yang tadi saya bacain tuh ini. Nah, di switch 3 ini kita harus kayak gini nih rutinan ini. Oke, sekarang waktunya kita konfigurasikan, guys. Nah, ini udah masuk ke switchnya. Jangan lupa buat config terminal. Kalau misalnya kalian pengen oprek-oprek, pasti config terminal wajib. Oke, kita tulis interface dari itu interface berapa? Ini F0/11 ya, interface F0/11 enter. Nah, sini nambah nih ada if interface. Nah, kita tulis yang tadi ya, yang harus interface itu harus mengaktifkan QoS dan mempercayai ke COS juga. Jadi kita pasangin nih QoS sama COS nya. Nah, MLS QoS trust COS enter. Nah, selanjutnya kita ketik ini switch port voice switch port voice VLAN berapa tadi? VLAN 150 buat yang voice itu. Nah, kita lihat lagi ya yang tadi. Nah, kayak gini, switch port voice VLAN 150. Nah, sekarang kita enter. Oke, kita coba lihat. Nah, naik juga nih jadi 87%. Nah, sekarang kita lanjutin ya ke langkah yang keempatnya nih. Ini kita close dulu. Langkah yang keempatnya, kita harus verifikasi hilangnya konektivitas. Nah, sebelumnya PC yang berbagi jaringan yang sama dapat berhasil melakukan ping satu sama lain. Nah, kita pelajari output dari perintah berikut di switch 2 dan jawab pertanyaan berikut berdasarkan pengetahuan Anda tentang komunikasi VLAN antar VLAN. Perhatikan baik-baik penugasan port Giga 0/1 port assessment ya, yang ini. Oke, di sini di switch 2 kita diminta buat lihat lagi itunya, show VLAN briefnya. Oke, kita liatin lagi ya show VLAN brief. Nah, di sini udah itu ya, sudah ada nih. Sama nih kayak yang ininya di sini. Tuh yang di sini tuh FA0/6 itu ada di guest default, dan student itu ada di FA0/18, dan faculty atau staff itu di ada FA0/11 ya, sama. Nah, betul berarti guys.
sini tuh pasti bakalan gagal ya, nggak bisa ngeping gitu, karena harusnya itu di antara port harus dikonfigurasikan port antar switchnya itu sebagai port terang, harus ada terang. Nah itu guys, harusnya itu pakai yang mode terang, makanya ini nggak bisa. Jadi kita coba cek result. Di sini ada yang belum ya. Ini tuh akses pilan. Jadi bentar. Di sini kita yang ini yang harus dimasukin ke semua switchnya. Nah yang ini nih, yang ini belum di switch 3. Oke, kita coba. F011 kan udah ya, jadi bisa dilihat di sini. Kalau yang F011 itu udah voice pilannya, akses pilannya belum. Yang 18 belum, 6 juga belum. Nah, kita coba lihat lagi nih. Nah, di sini udah 100 ya, karena yang tadi udah di fix. Nah, udah checklist semua. Cuman tetap jadi si tiap PC ke PC nya ini nggak bisa terhubung, karena harusnya
itu dengan dikonfigurasi tiap port di antara switchnya itu dengan terang port gitu. Oke, kita coba ya, kita coba pakai yang terang itu. Kita coba konfigurasi trunking. Oke, kita ke switch 1. Kita ke switch 1 nih. Ke switch 1, kita enter dan kita enable dulu. Terus kita config terminal. Nah, sudah itu kita ketikkan ini nih. Interface range. Jadi kita langsung ke itu sama yang race sama yang G02 nya ini. Yang itu, yang ini. Range G0 /1 sampai 2. Nah, switch port mode terang. Terus kita ini juga konfigurasi pilihan 99 ya sebagai pilihan asli buat interface G01 sama G02 di switch 1. Kita lagi kita exit dulu. Oh enggak, kita kayak tadi lagi guys. Ini bakalan muncul kayak gini nih. Nah, sekarang kita maaf guys, agak berisik. Ping berhasil karena trunking telah diaktifkan di switch 1 Dynamic Trunking Protocol atau DTP secara otomatis menegosiasikan sisi lain dari link terang. Dalam hal ini switch 2 dan switch 3 kini secara otomatis mengkonfigurasi port yang terpasang pada switch 1 sebagai port trunking. Oke. Sekarang kita ke switch 2 nya juga. Switch port mode
misalkan yang show interface G01 switch port. Oke. Kita exit dulu, exit. Nah, kita show, kita tampilkan satu. Nah, di sini administratif mode terang. Terus trunking natifnya pilihan 99 ya, yang manajemen and native. Yang S3 nya juga sama nih, switch 3 nya. Sininya berisik guys, banyak anak kecil. Tuh, dimaklumi ya teman-teman, bapak. Oke. So sama kayak tadi interface G02 switch. Nah, sini administratif modenya udah terang, terus trunking native mode pilihan 99. Oke. Sekarang kita show pilihan. Coba show pilihan. Show pilihan. Di sini manajemen natifnya ini ya. Gak ada nih. Udah, sekarang coba ping. Nah, ada guys, sekarang ada bisa di ping dari PC 1 ke PC 4. Ya, udah, ini sesuaikan sama itunya apa IP nya. Sekarang bisa buat ping. Saran kita coba yang pilihan 2 nih, apakah bisa berkomunikasi atau tidak antara PC 2 dan PC 5. Oh, ternyata bisa juga. Sekalian kita bisa tiganya nih, kita buktiin ya kesaktian mode terang. Kita ping juga. Kelihatan ini tipe mau ping kemana nya. 172 17 3026. Nah, oke, ini juga berhasil ya, berhasil ngeping. Nah, oke, karena connection juga udah 100%. Coba lihat lagi ya. Nah, udah semuanya udah checklist. Ini udah 9494, item count-nya udah 22/22. Oke. Dan untuk yang tadi yang mode terang itu sebenarnya itu tambahan aja gitu. Karena pengen itu aja, pengen biar bisa ngeping gitu. Bisa ping, bisa jadi dari PC ini ke PC ini tuh bisa berkomunikasi gitu. Makanya dipakein mode terang. Cuman kalau di ketentuan ketentuan soalnya itu nggak ada, kita harus di mode terangin atau nggak apa-apa, nggak ada sebenarnya, nggak disuruh kayak gitu. Oke, terima kasih guys udah nonton video saya kali ini. Mohon maaf kalau misalnya penjelasannya kurang dimengerti ataupun dari pembawaan saya gitu yang belibet. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan ataupun kalian bingung ataupun kalian gagal gitu ya, silahkan tanyain aja di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Salah. Oke, jangan lupa buat like, comment, and subscribe.